Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kerap kali Aswaja KW menyerang saya di masalah saya mendatangi acara Maulid, Isra Mi'raj, dan Nuzul Quran. Bahkan saya berceramah di sana. Dan Aswaja KW menuding saya getol, berbicara masalah bid'ah, memberantas bid'ah, akan tetapi melakukan kebid'ahan. Ini sobat-sobat yang mereka tudingkan kepada saya. Sebenarnya saya sudah mengatakan, bahkan saya buktikan dengan ketam, KTAM, ketam yaitu kartu tanda anggota Muhammadiyah. Akan tetapi sepertinya Aswaja KW tidak mau tahu. Atau karena hanya dengan inilah mereka bisa menyerang saya. Inilah senjata mereka satu-satunya untuk menuduh saya memberantas bid'ah tapi juga melakukan kebid'ahan. Nah, jadi di sini perlu saya tegaskan, saya ini adalah kader dari Muhammadiyah. Dan saya masuk di jajaran kepengurusan di daerah sebagai ketua Majelis Tabligh. Nah, tentu saja dalam masalah perayaan, khususnya Maulid, Muhammadiyah tidak lantas membid'ahkan kegiatan tersebut atau melarang kegiatan tersebut. Perlu dilihat bagaimana cara melaksanakan dari kegiatan tersebut, termasuk Nuzul Quran dan Isra Mi'raj. Ya, barangkali penjelasan berikut ini yang disampaikan oleh Buya Risman Muhtar mengenai permasalahan yang selalu menjadi senjata yang diarahkan kepada saya, masalah saya menghadiri perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan yang dimana saya bahkan berceramah di sana. Nah, ini penjelasan beliau. Tentu saja penjelasan ini berdasarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ibadah itu kan terbagi dua, Pak. Jadi ada ibadah yang sifatnya khassah, yang hayahnya, kaifiyahnya, kemudian bagian-bagiannya itu tertentu. Jadi tidak bisa melaksanakan, diamalkan menurut maunya kita, pikiran kita, dan tidak ada di situ improvisasi, tidak ada inovasi, dan tidak ada kreasi. Jadi ibadah mahdhah itu sesuatu yang sifatnya muta'ayyanah, makhsusah.
Jadi hukum asalnya itu jelas al-aslu fi ibadah tauqiful ittiba. Dia tawakuf. Kita tidak boleh melakukan apa-apa, kita tunggu perintah. Ketika perintah sudah ada, maka kita laksanakan sesuai dengan contoh, itu namanya ittiba, ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang di luar itu namanya bidah. Nah, itu yang oleh hadis Muslim dikatakan man amila amalan falaisa alaihi amruna fawaraddun. Jadi sesuatu yang dikerjakan tanpa ada aturan Allah dan Rasul, maka menjadi mardud, ditolak. Nah, ini kalau dia menjadi ibadah madhah. Sekarang kalau kita melakukan maulid ini ibadah madhah apa tidak gitu? Ada nggak ketentuan tentang harinya, apa yang dilakukan, bagaimana hayahnya, juz'iyahnya, kaifiyahnya, atau misalnya waktunya? Ya kalau itu misalnya tidak ada ketentuan-ketentuannya dari syariat, maka itu tidak termasuk bagian dari ibadah mahdhah. Maka tentu kalau tidak ibadah mahdhah, tentu dia menjadi ibadah ammah. Ibadah ammah itu apa? Ibadah ammah itu semua atau segala sesuatu yang itu hukumnya boleh. Nah, itu dalam kaidahnya katakan al-aslu fi asya'i ibahah. Suatu itu boleh hatta dalilu ala tahrimi. Sampai ada dalil mengharamkannya. Kalau ada dalil mengharamkannya ya enggak boleh. Tapi selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka itu boleh. Nah, cuman persoalannya kan begini Pak, tentang soal maulid ini. Kan ada yang menjadikan ini sebagai suatu kewajiban. Kalau misalnya maulid harus begini aturannya. Membuat hay'ah, membuat juz'iyah, membuat kaifiyah yang tertentu, yang muta'ayyanah, itu yang kemudian menjadi masalah. Ya. Nah, kalau tidak begitu, tidak maulid namanya. Nah, itu dianggap malah sebuah kewajiban. Atau menganggap itu sebuah perbuatan yang katakanlah sunat atau lain sebagainya. Atau mungkin juga mustahabah dan lain sebagainya itu. Ini kan kita harus pakai dalil karena di Islam ini tentu ada prinsip isbatu syai' bisyai'. Menetapkan sesuatu dengan sesuatu. Sesuatu itu dianggap mustahabah, dianggap sesuatu yang boleh, haram dan sebagainya, itu harus ada dalil yang menetapkan. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu misalnya katakanlah misalnya haram, bid'ah dan boleh dan sesuatu itu kecuali dengan dalil-dalil yang ada. Nah, itu. Nah, ketika kita bicara maulid, nah kalau maulid itu terus sebatas zikra artinya peringatan, memperingati kelahiran Rasulullah SAW, membaca sejarahnya, mengambil i'tibar dari sejarahnya itu, dan itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Ya, ketika umat malah kadang-kadang tidak mau lagi belajar tentang sirah nabawiyah. Katakanlah misalnya momen-momen ya 12 Rabiul Awal dan katakanlah bulan Rabiul Awal itu jadikan sebagai tempat momen untuk membicarakan sirah nabawiyah. Apakah misalnya seperti misalnya membaca berzanzi, baca selawat dengan waktu yang katakanlah kalau di kampung saya itu dari malam sampai pagi, karena sampai subuh bubar. Kadang-kadang jamaahnya juga nggak ada gitu. Jadi kita tadi yang peringati maulid sebetulnya adalah ittiba'ur rasul, menghidupkan sunnah. Tapi kadang-kadang juga karena memperingati maulid itu ada sunnah-sunnah yang terlanggar. Itu. Nah, jadi jelaskan sobat-sobat dari penjelasan Buya Risman tadi, ya bagaimana sikap Muhammadiyah. Muhammadiyah akan melarang kalau peringatan tersebut ada unsur-unsur berlebihan, gulu, seperti maulid-maulid yang dirayakan oleh pihak Aswaja KW, di mana dalam acara mereka ada pembacaan Al-Barzanji. Dan ketika sampai di sholawat, ya, mereka mengucapkan selawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Mereka semua berdiri, meyakini ruh Nabi Muhammad SAW hadir, datang kepada mereka. Ini gulu, ini berlebihan. Karena tidak mungkin, ya, ruh orang yang sudah meninggal itu berkeliaran. Karena jelas
ya di firman Allah. Allah menahan ruh orang yang sedang tidur. Kemudian mengembalikannya bagi yang ajalnya belum sampai, tetapi menahannya bagi orang yang ajalnya memang sudah sampai. Jadi tidak roh itu berkeliaran atau bergentayangan seperti yang sering ya dibuat di film-film horor. Itu menyesatkan. Itu bohong. Nah, ini gulu ya, meyakini roh Nabi Muhammad mendatangi di acara Maulid. Dan secara logika saja, kalau misalnya dalam waktu yang sama ada 5 atau 10 acara semacam itu, jadi roh Nabi ini datang ke yang mana? Apakah roh Nabi bisa membelah diri? Nah, ini kan tidak masuk akal. Nah, jika ada ya acara seperti ini, maka itulah yang dilarang oleh Muhammadiyah. Tetapi acara yang saya hadiri, saya berceramah di sana, tidak ada acara tersebut. Acaranya pembukaan, membaca Al-Quran, kalau ada penampilan, sambutan, jika ada penampilan dari anak-anak atau kaum ibu, ada. Tetapi lebih banyak tidak ada. Setelah membaca Al-Quran, sambutan, langsung acara inti, yaitu ceramah. Ini kan sama dengan kajian, sama dengan pengajian. Di mana bid'ahnya? Kemudian ya diakhiri dengan menikmati konsumsi. Itulah ya acara yang saya hadiri. Baik Maulid, Isra Mi'raj maupun Nuzul Quran. Ya, semoga penjelasan dari Buya Risman Muhtar ini membuka cakrawala berpikir bagi aswaja KW yang sepertinya akalnya sudah beku, jumut karena taklid buta kepada ulamanya, taklid buta kepada kitab-kitabnya, sehingga mereka menganggap yang di luar mereka itu salah. Bahkan mereka menyerang dengan membabi buta. Mereka tidak perhatikan lagi etika dan adab. Berkata kasar, berkata kotor, memfitnah, berbohong. Sepertinya itu sudah menjadi menu keseharian mereka untuk menghujat orang atau kelompok yang berseberangan dengan mereka. Ya, semoga saja hidayah Allah akan sampai kepada ya para pemirsa, khususnya aswaja KW yang masih tenggelam dan mencintai amalan bid'ahnya yang berdasarkan sabda Rasulullah itu adalah kesesatan. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.